Selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi nih, Lause Edward, Lause Kenny ya. Oke, gimana kabar kalian adik-adik? Pasti sehat-sehat semua Lause. Ya, Lause juga berharap kalian semua sehat-sehat ya. Lause di sini kita juga semua sehat ya. Puji Tuhan. Oh iya. Oke, sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan hati, pikiran kita juga, dan juga tentunya kita bukan hanya hadir sekedar fisik saja ya, gitu ya. Kita harus pakai baju yang rapi, sikap yang hormat ya, karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Oke, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu untuk beribadah kepadamu, dan juga sekaligus kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Biarlah kami tiada hentinya untuk mengucap syukur ya Tuhan, atas sepanjang tahun ini juga ya Tuhan, Engkau terus memimpin hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau yang pimpin sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kenny, Ya. Ini bulan apa ya? November Lause. Waduh, udah November ya? Berasa ya, udah mau 1 tahun kita selesai, 2021. Iya. Wah, kalau inget November kira-kira apa ya? Langsung ini. November apa ya? Aku nggak tahu. Ada hari apa gitu? Spesial gitu? November itu kalau nggak salah bulan Thanksgiving ya, Sir? Bulan Thanksgiving. Pengucapan syukur ya. Kalian tahu nggak adik-adik Thanksgiving? Kenapa sih ada Thanksgiving gitu ya? Perayaan Thanksgiving gitu ya. Nah, ya kita selayaknya karena kan kita selama ini 1 tahun hampir habis ya, 2021 kita udah di bulan November. Nah, mungkin di Thanksgiving itu artinya kan pengucapan syukur. Kita sepanjang waktu Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita ya. Iya, gitu Lause Kenny. Yuk kita sama-sama sekali lagi kita mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu ya.
kesehatan, kekuatan, terus kebaikan Tuhan sehari-hari melindungi kita, menyertai kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Yang semangat ya adik-adik ya. Bangkit berdiri kalian, yuk bangkit berdiri. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. lebih kencang lagi, soraklah haleluya, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. segala puji syukur lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke. Yes. Kalau dipikir-pikir, selama pandemi COVID-19 itu, begitu banyak teman-teman aku, teman-teman keluargaku sendiri itu banyak yang ternyata juga meninggal. Waduh. Ada nggak lo sekenal saudara-saudara ataupun kerabat teman Ada yang sih. meninggal dunia? Iya ada sih. Terpikir nggak sih kenapa adik-adik, kenapa Lasse Edward, Lasse Kenny itu masih punya kesempatan untuk hidup sampai hari ini? Terkadang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Yuk lewat lagu ini kita belajar bahwa kita diberi kesempatan untuk hidup hari ini untuk memuliakan dan melayani Tuhan saja. Oke? Oke, boleh? Yuk kita nyanyikan pujian nyanyi lagu. adik-adik. Hidup Ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kita nyanyikan satu kali lagi. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini Hidup ini sudah jadi berkat. Oke, Pastor Edward, ya langsung ini lo pernah ngutang nggak sih? ngutang ya. Dulu sih. Aku kecil, juga pernah SD. dulu, zaman masih kecil suka ngutang. Tapi kita punya kewajiban nggak sih kalau kita suka utang? Iya, suka dimintain. Kita harus bayar. Nggak harus bayar balik, Apa yang kita betul. utang, aku pinjam 10.000, nanti satu hari aku harus balikin 10.000 lagi, bener nggak? Betul. Nah, tapi dari lagu ini kita belajar bahwa utang yang Tuhan sudah memberikan semuanya, hidupnya untuk menebus dosa kita. Kita seperti berhutang sama Tuhan, tapi Iya. nyatanya Tuhan memberikan itu gratis dan cuma-cuma. Pastor Edward, adik-adik, jadi Yesus itu membayar semuanya gratis dan cuma-cuma. Artinya sejak kita jadi anak Tuhan, kita harus benar-benar ikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi dari lagu ini kita belajar ya, kita nyanyikan sama-sama, Yesus bayar semua. Sorry. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Bait kedua ya. Adalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Adik-adik, bersama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli ya. Mari kita dengan sikap hati yang baik dan dengan penuh hormat kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Boleh duduk? Oke. Los Edward, sebentar lagi kita mau melakukan persembahan. Kita minta adik-adik juga mempersiapkan hati dan mempersiapkan uang persembahannya. Tapi ada dua opsi. Bisa dikumpulkan bersama-sama nanti pada saat kita berkumpul bersama-sama di sekolah minggu nanti boleh diberikan kepada gereja atau bisa memberikan lewat scan QR code yang ada di latar layar belakang background kita dengan digit terakhir disertakan dengan angka 1. Misalkan kita mau mempersembahkan sebesar 100.000, jadi nanti ditulisnya 100.001. Gitu ya adik-adik ya. Kalau kurang mengerti, kurang paham, nanti boleh minta bantuan dari papa atau mamanya. Oke, yuk adik-adik kita persiapkan hati kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita nyanyikan satu kali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. katakan dengan sungguh hati, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke adik-adik, yuk kita akan lakukan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang boleh Kau berikan kepada kami, atas keluarga yang boleh Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sedikit berkat yang telah Kau berikan begitu banyak di dalam kehidupan kami. Biarlah uang-uang yang terkumpul ini dapat dikelola dengan baik oleh gerejamu dan bisa mempermuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Loso mau ngajak kita nyanyi lagu Firman Ajaib. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Firman Ajaib. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Sing them over again to me, wonderful words of love. Let me more of the beauty sing, wonderful words of love. Words of love and beauty, deeds declare and beauty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Oke, kita sebelumnya good morning anak-anak. Selamat pagi, Sa. Good morning, Lause. Pagi. Sebelumnya kita doa dulu ya. Kita minta tolong Lause Yeli untuk pimpin kita dalam doa, boleh, Se? Oke, boleh, Lause. Yuk anak-anak kita masuk dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang baik yang telah Tuhan berikan. Kami bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami, biarkan kami menjadi tanah-tanah yang subur, siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan, sehingga boleh tumbuh dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang berbuah berlipat ganda. Tuhan juga berikan Lause untuk kemampuan Lause Yunita memberitakan firman ini, sehingga boleh dimengerti oleh kami semua dan menjadi berkat. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebentar ya. Masuk present dulu. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Pelajaran kita hari ini kita akan baca satu kisah di Kisah Para Rasul 6 ayat 7 dan berjudul Roh Kudus Menguatkan Stefanus. Nah, sebelumnya lo mau tanya dulu nih anak-anak sekalian, ada berapa jenis kategori atau jenis kitab sih dalam Perjanjian Lama, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu. Really? Nggak ada yang tahu? Ada 4 jenis kitab di dalam Perjanjian Lama. Itu petunjuk dari Lause nih. Ada lagi yang tahu nggak kalau 4 jenis itu apa aja? Kejadian mungkin satu. Kejadian Mazmur. Yes, tapi Mazmur sama Kejadian itu kan salah satu kitab-kitabnya. Tetapi kategori kitabnya tuh ada 4 macam, ya. Langsung kasih tahu kalian aja ya. Jadi yang pertama itu adalah kitab Taurat. Nah, yang termasuk di dalam kitab Taurat itu salah satunya adalah kitab Kejadian. Ada lagi nggak yang tahu kitab apa lagi yang terkandung di dalam kitab Taurat? Keluaran, and then? Ulangan. Imamat, terus? Bilangan. Iya, benar. Oke, terus berikutnya ada yang disebut dengan kitab sejarah. Kalian boleh ambil kitab kalian, terus coba deh kalian tebak di Perjanjian Lama, kitab mana sih yang termasuk di dalam kitab sejarah? Sepertinya Hakim. Mengumumkan bahwa Bapak Ibu Raja-raja. Raja, benar. Terus selain itu ada apa lagi? Hakim kayaknya. Hakim, betul. Terus? Samuel, betul. Terus? Kidung Agung.
Kidung Agung bukan. Kidung Agung masuk ke dalam kitab yang berikutnya, yaitu kitab puisi. Ya. Jadi ada 4 jenis kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, dan satunya kitab nubuatan. Kalau kitab Taurat ada 5 kitab, tadi kita udah sebutin. Kalau kitab sejarah itu ada 12 kitab. Tadi teman-teman udah sebutin ada hakim-hakim, ada Samuel, ada raja-raja. Tunggu, kecilin dulu. Oke, sisanya adalah Yosua, ada Rut, ada 1 atau 2 Tawarik, 1 dan 2 Tawarik, ada Ezra, ada Nehemia, dan ada kitab Esther. Terus kemudian kitab puisi, siapa yang tadi bisa jawab puisi? Saya. Apa? Mazmur, and then Amsal, Pengkhotbah, terus Ayub, Kidung Agung, terus Kidung Agung. Ya, betul. Kemudian kitab nubuatan. Ayo, berarti udah tinggal sisanya tuh. Mazmur, Yesaya. Terus Yeremia, terus Mika. Katapan, Iya. Terus Ezekiel, terus Daniel. Iya, dan semuanya yang tersisa ya dari 17 kitab yang lainnya. Betul. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria sampai Maleaki itu tergolong suatu kitab yang disebut namanya kitab nubuatan. Nah, kenapa sih hari ini kita belajar tentang kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa sih pentingnya belajar kitab dari awal sampai dari Kejadian sampai Maleaki gitu? Biar tahu dari awal dong. Ya, betul, biar tahu dari awal. Tahu apa? Biar tahu dari awal. Tahu apa? Tentang waktu dari kitab Kejadian tentang apa? Bumi diciptakan. Ya, tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian raja-raja itu tentang apa? Raja-raja tentang apa? Tentang raja semua. Tentang semua raja. Kalau Keluaran tentang apa? Israel keluar Mesir. Jadi singkat cerita, kita belajar semua kitab di dalam Perjanjian Lama itu karena kitab-kitab tersebut menceritakan tentang sejarah keselamatan Allah kepada umat manusia. Betul nggak? Ya kan? Dari awal sampai akhir lahirnya Tuhan Yesus Kristus itu yang digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru, itu semuanya menceritakan tentang sejarah keselamatan yang Tuhan rencanakan sehingga akhirnya Tuhan Yesus itu bisa lahir di dunia ini demi menebus dosa-dosa kita semua. Betul nggak? Ya kan? Nah, kenapa kita belajar kitab ini? Karena terkait dengan topik yang akan kita pelajarin hari ini dari kisah seorang tokoh Alkitab, ya. Tadi kita langsung sudah sebut namanya. Kisah seorang tokoh Alkitab yang dia begitu mencintai firman Tuhan, dia menguasai firman Tuhan, sehingga ketika dia itu diperhadapkan kepada orang-orang yang ingin memelintir. Memelintir itu artinya apa sih? Memelintir itu artinya firman Tuhan yang mestinya A jadi B gitu, atau jadi A plus gitu ya. Jadi dipelintir kebenaran firman Tuhan, dan dia meluruskan itu semua sehingga akhirnya dia dihadapkan pada suatu situasi yang mengancam hidupnya. Ada yang tahu tokoh ini siapa? Stefanus. Tuh lihat, kalau kalian lihat tuh yang di pinggir-pinggirnya tuh udah siap-siap ambil batu untuk merajam Stefanus ya. Jadi kita baca yuk kisahnya Stefanus di Kisah Para Rasul 6. Kita bergantian bacanya. Yang cowok-cowok baca, termasuk Lause ya, bantu Lause sini baca. Itu yang cowok-cowok baca ayat yang ganjil, yang cewek-cewek, yang wanita baca ayat yang genap. Yuk, silakan dimulai dari para laki-laki. Ayo, Kisah Para Rasul 6. Keluar suara semua ya. Lagi dicari. Oke. Ayat berapa? Ayat 1 sampai habis. Sampai ayat keberapa tuh? Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 15. Yuk kita baca. Hari ini bacaan kita agak panjang ya.
Yang Belum laki-laki ketemu. mulai nomor ayat pertama. Yuk. Pada masa itu Pada masa itu ketika Ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Yuk ayat 2 yang wanita yang membaca ya. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Ayat 3 yang laki-laki. Karena itu saudara-saudara pilihlah Karena seorang itu di antara saudara-saudara yang kenal yang baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh Usul itu seluruh diterima baik oleh seluruh. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Horkus, Tulon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Yang ayat 6 itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7, Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah, banyak juga semakin menyerahkan diri dan percaya. Ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Lutini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang yang mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyerang Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus, maka sungguh seorang malaikat. Terima kasih. Jadi tadi kita belajar bahwa dari firman Tuhan bahwa ada sekelompok orang yang yang tidak percaya akan kebenaran Injil Allah, dan kemudian Stefanus dengan hikmat dari Roh Kudus melawan mereka dengan mengutip banyak sekali ayat di dalam Perjanjian Lama. Karena mereka itu kesel gitu ya, karena mereka tidak bisa melawan Stefanus, akhirnya mereka menyergap Stefanus dan menghadapkan dia kepada mahkamah agama. Nah,
apa yang Stefanus alamin, kalau pelajarin sedikit ya, baca sekilas ya, itu mirip sekali dengan apa yang Tuhan Yesus alami, di mana Tuhan Yesus mengatakan kebenaran, tetapi ada sekelompok orang yang membawa saksi-saksi dusta dan kemudian membelintir perkataan Tuhan Yesus, termasuk di sini juga perkataan Stefanus, dan menyeret dia ke Sanhedrin. Ini adalah Mahkamah Agama atau Sanhedrin, itu adalah kumpulan 23 sampai 71 orang rebai, ya, jadi rabi-rabi orang Yahudi yang suka kata Tuhan Yesus, yang suka memakai jubah panjang-panjang ya, kira-kira mereka seperti ini ya, yang berkedudukan sebagai orang-orang yang berhak mengadili persoalan sehari-hari di Israel kuno. Jadi Sanhedrin itu ada di setiap kota Israel. Jadi kalau ada permasalahan yang timbul di antara rakyat, mereka biasanya ke Sanhedrin untuk mengadili permasalahan tersebut. Nah, pengadilan yang kalau pengadilan kecil itu 23 orang, kalau pengadilan besar itu 71 orang. Nah, kasusnya Stefanus dianggap mungkin cukup besar sehingga dia harus dihadapkan kepada Sanhedrin yang terdiri dari 71 orang ya. Terus kemudian Sanhedrin itu berkumpul setiap hari kecuali pada hari raya dan pada hari Sabat. Nah, jadi apa yang Stefanus alami di detik-detik terakhir hidupnya itu mirip sekali dengan apa yang juru selamat kita alamin. Yuk kita baca kisah selanjutnya, di mana bagaimana sih cara Stefanus ya, kisahnya ini tragis tetapi juga sangat berkuasa karena Stefanus itu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang berkuasa untuk melawan mereka sehingga mereka tidak bisa membantah perkataan mereka. Gimana sih cara mereka cara Stefanus untuk menentang mereka? Kita baca di Kisah Para Rasul yang 7. Kisah Para Rasul 7. Kita habisin semuanya ya. Kisah Para Rasul 7 ini agak panjang, 1 sampai 53. Yuk kita baca bergantian lagi. Terakhir yang ayat 1. Ini yang lelaki dulu. Kata imam besar, benarlah demikian. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika dia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberi milik pusaka kepadanya, bahkan setapak pun tidak. Tapi ia berjanji untuk memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaan dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi itu akan memperbudak mereka itu untuk menghormat firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika dia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapatkan makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, dia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama.
Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuan asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seseorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, ialah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkanlah 2 anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampak kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Anggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir."
Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat orang oleh malaikat yang telah menyampaikan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dan dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya dengan hati. Mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban pembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Moloko dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang memimpinnya Yosua dibawa masuk tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah semua kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan berhentikanku? Bukankah tanganku sendiri yang membuatnya semua ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga kepada selalu menantang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Oke, kita stop dulu sampai di sini. Nah,
Anak-anak kalian tahu nggak sih, dari khotbahnya Stefanus di hadapan Mahkamah Agama ini, di hadapan orang-orang yang menentang firman Tuhan ini, ternyata banyak sekali mengandung kebenaran. Ya, pertama adalah Stefanus menceritakan sejarah keselamatan orang Israel, betul kan? Mulai dari kitab Kejadian, ada lagi kitab Keluaran tentang bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan, disebut juga di sana kan. Kemudian Stefanus juga menyebut tentang Daud, tentang raja-raja, ya kan. Jadi Stefanus itu begitu menguasai firman Allah dan menceritakan kembali, meluruskan pandangan mereka yang salah tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Stefanus menekankan bahwa Tuhan Yesus itu memang datang ke dunia ini sebagai Mesias. Dia adalah pemenuhan janji-janji Allah. Nah, kemudian dari khotbah Stefanus ini kita bisa belajar tentang kebenaran mengenai Allah Tritunggal. Yuk, kalian kalau kita lihat baik-baik, coba kita amatin ya ayat-ayat yang mengandung kebenaran tentang Allah Bapa. Langsung kasih contoh dulu ya. Contohnya di ayat 2 dan 3 kita baca, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika dia masih di Mesopotamia sebelum dia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah peran Allah Bapa di dalam sejarah keselamatan orang Israel. Ya, jadi di ayat kedua dan ketiga ini mengandung kebenaran tentang Allah Bapa. Coba anak-anak coba cari lagi kebenaran tentang Allah Bapa lainnya yang disebut Stefanus di dalam khotbahnya. Bisa nggak? Ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Bisa nggak kalian cari apa peran serta Allah Bapa di dalam sejarah orang Israel? Ayat mana coba? Setelah ayat 2 dan 3, ada lagi tuh ayat mana? Allah Bapa. Ada yang bisa? 6. Ayat 6. Beginilah firman Allah bahwa keturunannya akan menjadi orang asing dan menjadi pendatang di negeri asing itu. Iya, betul. Tapi sebelum ayat 6 ada lagi tuh antara ayat 2 dan 3 dan ayat 6 itu apa? 3. Ayat 3 tadi kan Anda sudah bilang 2 dan 3 ya. Setelah itu ayat 5, coba kalian baca ayat 5, benar nggak? Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka padanya, bahkan setapak pun tidak. Tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, ya, menjadi kepunyaan keturunannya. Betul. Nah, terus berikutnya apa lagi? Selain ayat ke-5 terus ayat ke-6. Ayat ke-7, tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan hukum. Iya, betul. Selain itu, ke-8 juga. Allah memberikan perjanjian sunat. Nah, terus yang berikutnya nih. Apa? Ketika saudara-saudaranya Yusuf iri hati, bapak-bapak leluhur mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Jadi yang menyertai Yusuf di dalam perjanjian lama itu adalah ya ayat 10, ayat 9 dan ayat 10 adalah Allah Bapa. Nah, kemudian apa lagi selain itu? Agak panjang nih, 30-an ke bawah. 30-an, ayo kita cari di ayat 30-an ke bawah. Ada nggak peran serta Allah Bapa? 3. Betul, Allah bilang, akulah Allah, dia menampakkan diri ya kepada Musa, akulah Allah nenek moyangmu, tetapi kemudian apa lagi? Coba kita baca ayat 3-4 yuk. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan ini saatnya Tuhan mendeliver mereka, membebaskan mereka dari Firaun ya. Terus berikutnya ada lagi ayat 40-an ke bawah, ayo coba. Ayat 40-an ke bawah. Ada lagi peran serta Allah Bapa. Ayat 44, betul. Jadi kemah kesaksian ada pada mereka seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa. Jadi Allah memberitahu bagaimana caranya dia ingin disembah ya. Ayat 45 juga bagaimana Allah memimpin umatnya ke tanah perjanjian dan menghalau musuh-musuh mereka. Terus ada yang terakhir ayat 55 sampai 56, ayo kita baca 55 56. Oh, kita belum baca ya ini malah.
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Allah itu bersama dengan Tuhan Yesus ada di surga dan penuh dengan kemuliaan. Ya, itu adalah beberapa kebenaran tentang Allah Bapa yang kita pelajari di khotbah ini. Nah, berikutnya ada lagi kebenaran tentang Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Ayo, ada yang tahu nggak? Ayat 50-an. Ayo, kepala 5, ayat 50-an lagi. Ada tuh ayat 50-an. 51. Bukan 51. Udah deket. Ayo, di sekitar situ. 52, 53. 52, betul. Jadi mereka ayat ini bilang, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Orang benar yang ini maksud Tuhan Yesus ya, yang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Nah, setelah itu Allah Roh Kudus kita baca ada dua di mana kisah Stefanus ini mengajarkan kita tentang Allah Roh Kudus. Yang pertama di ayat 51. Hai kamu orang-orang yang keras kepala dan orang yang tidak bersunat tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, kita belum baca ini di ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Jadi kita lihat bahwa di dalam kisah hidup Stefanus ini, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus, itu yang kita belajar kebenaran dari kisah para rasul ke-7 ini. Ya. Nah, kita baca kemudian lanjutnya ayat 54 yuk sampai ayat 60 yang terakhir kita selesaikan. Langsung aja yang baca ya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Jadi Stefanus itu sangat berani menjadi saksi Kristus. Dia berbicara tentang kebenaran sekalipun mengetahui bahwa lawan-lawannya memiliki kuasa untuk membunuh dia. Nah, sebelum dia wafat sebagai martir, dia melihat kemuliaan Allah dan Kristus yang bangkit berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kisah para rasul ini kan terjadi pada beberapa tahun kali ya setelah kematian Tuhan Yesus. Tetapi nggak lama setelah itu di tahun 320 AD, 320 sesudah Tuhan Yesus itu hidup gitu ya. Ada kisah lain di mana ada bukan cuma satu orang yang mati untuk Kristus, tetapi ada 40 orang yang mati untuk Kristus. Jadi ini adalah kisah tentang disebut namanya The 40 Holy Martyrs of Sebaste. Jadi kisah tentang 40 tentara-tentara berani yang mati untuk Kristus. Ya, jadi mereka hidup di zaman pemerintahan Kaisar Licinius di Eastern Roman Empire. Jadi pada waktu itu kekaisaran Roma terbagi jadi Western sama Eastern. Nah, yang bagian timur dikuasai oleh Kaisar Licinius. Dia hidup di tahun 320. Kaisar ini waktu itu menerapkan kepada seluruh jajahannya bahwa mereka itu harus menyembah dewa-dewa yang dia sembah gitu ya. Nah, di dalam kekuasaannya Kaisar Licinius itu ada sekelompok prajurit, ada 40 prajurit yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Mereka dikenal sebagai the 12 Lightning Legion. Nah, mereka ini semuanya adalah orang-orang Kristen dan mereka itu sudah memberikan hidupnya kepada Kristus dan mereka itu masih sangat muda. Bahkan di antara mereka hanya satu yang sudah menikah. Jadi kayaknya rata-rata umur mereka mungkin belasan tahun sampai 20-an tahun ya, nggak gitu jauh ya dari kalian ya. Nah, terus kemudian mereka itu sangat committed kepada Kristus dan mereka sangat setia kepada kaisar sebenarnya. Bahkan ada suatu kisah di mana mereka itu dengan kuasa doa mereka, waktu itu prajurit Roma hampir kalah dan gara-gara mereka berdoa, maka timbullah suatu thunderstorm gitu ya, sehingga akhirnya mereka bisa memenangkan pertempuran tersebut. Makanya 40 pasukan ini disebut namanya The Lightning Legion. Nah, kisah mereka itu sangat mirip
sama kisahnya Stefanus. Jadi setelah Tuhan Yesus itu wafat dan bangkit, banyak sekali orang-orang yang bersedia mati untuk Kristus demi kebenaran firman Tuhan. Nah, karena mereka ini nggak mau menyembah kepada kaisar, menyembah kepada dewa-dewa, maka pada waktu itu gubernur setempat memerintahkan mereka untuk mengancam mereka untuk kamu harus tunduk kepada dewa-dewa, atau kalau enggak kamu harus mati. Terus udah gitu mereka diancam hukuman mati karena pada waktu itu lagi winter, lagi musim dingin, ada danau yang sangat membeku, dan kemudian mereka disuruh dihukum dengan cara mereka harus membuka pakaian mereka dan harus berendam ke dalam danau yang membeku. Kalau enggak mereka kalau enggak mereka bisa selamat dari hukuman tersebut kalau mereka mau menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, pada saat itu ke-40 brave soldier ini ya, ke-40 prajurit yang berani itu, mereka memilih untuk apa? Mereka memilih untuk tidak mau menyangkal imannya. Jadi pada danau yang membeku itu di tengah malam yang sangat gelap gitu ya, kaisar menyediakan satu bak mandi nih di pinggir danau. Kalau kalian ada yang mau menyangkal iman kalian, kalian masih punya kesempatan untuk hidup. Kalian boleh berenang ke pinggir danau dan kalian boleh mandi di air yang panas dan menyelamatkan hidup kalian gitu. Sebelum mereka ini memutuskan untuk mencemplungkan diri ke dalam danau, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ini ada 40 orang, kami mohon supaya Tuhan yang menjaga kami, dan kami mohon supaya Tuhan yang memelihara, supaya angka kami genap 40. Kami jangan sampai ada satu orang pun yang akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian di malam yang dingin itu, mereka melepaskan pakaian mereka, mereka terjun ke danau, dan mereka terus-menerus berdoa dan bernyanyi gitu ya. Tuhan, tolong jaga pelihara jumlah kami sehingga kami tetap tidak ada satupun yang gugur untuk Tuhan, yang meninggalkan iman kami untuk Tuhan. Gitu. Kemudian ketika malam semakin larut gitu ya, satu persatu suara mereka berdoa makin lama makin nggak kedengeran, satu persatu mereka mulai ada yang meninggal gitu. Kemudian sampai akhir satu orang prajurit itu tidak kuat lagi menahan dinginnya danau yang membeku, dan dia merapat berenang ke pinggir dan dia ingin menyangkal imannya. Tapi kemudian ketika dia mau hampir ke pinggir danau, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Dia mati. Ketika dia udah mau mendarat, ternyata dia malah meninggal. Gitu. Dia sudah hampir mau menyerahkan imannya, tidak mau lagi mengikuti Tuhan Yesus karena tidak sanggup menahan siksaan tersebut. Nah, terus kemudian kalian tahu ada satu orang prajurit kaisar yang berdiri di pinggir danau untuk menjaga mereka supaya mereka jangan kabur. Kemudian prajurit itu diberikan penglihatan dari Tuhan bahwa langit terbuka dan kemudian ada malaikat yang turun dan menganugerahkan 40 mahkota kepada orang-orang tersebut, kepada mereka yang ada di dalam danau yang sedang membeku. Ya, terus kemudian prajurit tersebut akhirnya yang tadinya sama sekali bukan orang Kristen, dia membuka jubahnya dan dia bilang saya mau jadi orang Kristen karena dia melihat penglihatan yang begitu indah, yang begitu berkuasa, yang begitu luar biasa. Dia memutuskan di saat itu juga dia mau mengikuti Kristus. Akhirnya dia terjun ke danau menggantikan satu orang yang tadi murtad. Ya, jadi apa sih yang kita bisa belajar dari kisah-kisah ini? Banyak orang yang ingin menyerahkan hidupnya gitu ya kepada Kristus, mereka yang benar-benar menemukan kebenaran akan Kristus, bahwa Kristus itu benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mungkin kisah ini adalah kisah yang kayaknya jauh gitu ya dari kita, tetapi mungkin suatu saat di dalam hidup kita bukan cuman dihadapkan pada kematian ya. Kadang-kadang teman-teman mungkin anak-anak mungkin kalian mau nyontek atau nggak nyontek, kalian mau ikut satu teman-teman yang populer tetapi mereka yang perbuatannya nakal atau tidak. Dan kalau seandainya kalian mau tidak ikut mereka, kalian akan dibully gitu ya, akan dijauhkan dari pergaulan. Itulah tantangan-tantangan yang mungkin kita sebagai orang Kristen akan hadapin gitu. Ya, terus kemudian ini adalah danau yang katanya dipercaya, danau Sivas di Turki yang katanya dipercaya menjadi danau tempat ke-40 martir tersebut wafat gitu. Kemudian dibangunlah sebuah gereja di Rusia untuk memperingati ke-40 martir yang wafat tersebut. Nah, yang Lause pengen tekankan adalah perkataan dan doa dari para martir tersebut ketika mereka di tengah danau yang membeku, mereka berteriak satu sama lainnya dan mereka ngomong gini, winter is harsh but paradise is sweet. Gitu ya. Nah, jadi semoga dengan kisah Stefanus dan kisah ke-40 martir dari Sebaste ini,
kita belajar untuk mengenal Tuhan Yesus itu, mengenal kasih-Nya, sehingga kita bisa benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Dia gitu ya. Oke, Lause Christine, mungkin saya kembalikan ke Lause Christine. Oke, boleh tutup doa dulu, Sa? Ya, bentar ya. Oke, yuk anak-anak, mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita hikmat Roh Kudus agar kita bisa hidup seperti Stefanus dan seperti ke-40 martir di Sebaste. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyediakan sarana keselamatan bagi kami yang berdosa ini. Mulai dari dunia dijadikan sampai pada saat ini kami percaya bahwa Engkau memegang sejarah ya Tuhan, sejarah umat manusia. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dan pada saat ini Allah Roh Kudus menyertai kami di dalam hidup kami. Bantu kami agar kami bisa hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, khususnya di era sekarang ini. Dan kami bisa belajar dari Stefanus yang mengasihi firman Tuhan, yang hidup benar-benar demi Tuhan, dan semoga Roh Kudus juga memberikan kami keberanian yang sama untuk bisa hidup sekalipun di dunia yang mungkin bertentangan dengan iman kami. Ajar kami untuk kami berani menentang arus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Lause Yunita. Oke, sekarang apakah ada pengumuman dari Lause Anita? Oke, kalau tidak ada pengumuman, kita tutup dalam ibadah kita ya. Kita nyanyi Bapak terima kasih, bantu Lause untuk nyanyi ya. Bapak terima kasih, nanti Lause yang tutup dalam doa. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan Lause, kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh belajar apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi pengikut Tuhan yang baik. Kami boleh tetap menjaga iman kami, boleh ditolong oleh Tuhan untuk kiranya kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami tahu di sepanjang minggu ke depan ada banyak hal-hal yang bisa menggoda kami untuk kami tidak melakukan firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan, baik maupun tidak baik keadaannya. Terima kasih ya Tuhan untuk Lause yang sudah boleh membagikan cerita dan juga untuk semua kami yang boleh sama-sama beribadah. Berkati sepanjang minggu ke depan Tuhan, berkati juga keluarga kami, berkati bangsa kami, sehingga bangsa kami juga makin hari makin dipulihkan Tuhan. Segala pujian, syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.